Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kembali lagi saya di sini Mutan Nasruddin dan rekan saya Aksa, dan ini saudari Fitri akan menjelaskan dan mempraktekkan apa itu motherboard. Jadi motherboard itu apa sih? Motherboard itu adalah papan panel panel yang terdapat komponen-komponen yang saling berhubungan di dalamnya. PCB kalau nggak salah. Ada papan panel PCB. Jadi di dalamnya itu terdapat komponen-komponen seperti RAM, terus ada slot RAM, ada prosesor dan lain-lain. Ya, langsung saja, tidak istilah, langsung saja pada intinya, go. Nah, praktek membuka dan memasang kembali motherboard. Langkah pertama itu casing. Sudah terlepas, alhamdulillah. Ini gak susah, soalnya ini kan CPU model lama ini ya. Nah, ini penampakan motherboard yang ada di dalam komputer ini, di dalam PC ini. Beserta kabel-kabelnya. Nah, ini CPU ini tidak worth it kalau dibeli di zaman sekarang ya guys. Soalnya ini tidak mendukung banget spesifikasinya. Nah, ini adalah motherboard. Papan sirkuit. Nah, itu bukan papan panel, papan sirkuit yang terdiri dari komponen-komponennya. Nah, ada RAM, ada slot RAM, ada di sini dalamnya hard disk, ada slot hard disk, ada ini kayak kipas, pendingin, prosesor, ada slot SATA, ada BIOS, ada CMOS, ada power connector. Nah, jadi begini dan penampakannya. lainnya. Nanti kita akan jelaskan satu-satu dengan kegunaannya. Langsung saja kita buka dulu motherboardnya. Pertama kita cabut dulu kabel-kabelnya. Ini nantilah kita jelasin Waktu pemasangan kembali ya. Sekarang kita buka dulu aja. Untuk membuka kabelnya hati-hati ya, karena jika ada kerusakan nantinya bisa berakibat fatal. Jadi kalau sebisa mungkin kalau lagi praktek atau lagi memasang itu harus ada alas di bawahnya ya. Nah, di sini. Kalau enggak lamak atau kain tebal atau kardus supaya komponen dari motherboard ini, salah satu komponen dari motherboard ini tidak rusak. Seperti hanya kita kalau memasang RAM kan harus ada tekanan yang lebih kuat. Nah, kayak gini. Kalau enggak ada penahan dari bawah bisa ada yang patah, ada yang rusak. Nah, yang disebutkan kata Aksa bisa fatal gitu. Karena sangat urgen, sedikit juga urgent. Kayak ini kan kayak gini kan. Harus ada power yang lebih kuat gitu. Jadi kalau bisa harus ada alas, pengalas. Supaya aman ya motherboardnya, komponen dari motherboard. Ya, langsung lagi kita cabut dulu kabel-kabelnya. Mohon sabar karena ini Membutuhkan membutuhkan waktu. Karena sama kita banyak harus mencabut. Ada kuncinya juga di sini. Nah, jadi kuncinya itu seperti gini nih. Nah, tolong di zoom ini. Jadi jangan salah ya. Jangan kebalik.
Oke guys. Nah, ini namanya tuh kipas pendingin untuk prosesor. Heatsink namanya. Heatsink namanya. Heatsink. Iya, kalau di motor itu radiator pendingin, pendingin mesin. Untuk prosesornya. Bentar ya. Harus hati-hati soalnya. Alhamdulillah. Ini penampakannya ya. Oh, ini heatsink namanya. Kipas pendingin untuk prosesor. Langsung saja kita Prosesornya buka Intel. skrup dari motherboard. Ya, guys. Jangan salah guys. Skrup buat dalam motherboard sama skrup yang lain itu beda. Kalau buat motherboard atau dalaman mesinnya kayak begini. Nah, jadi jangan salah. Nah ini bautnya itu ada topinya. Kata guru saya juga beda, harus bisa membedakan antara skrup dalaman atau skrup dari motherboard sama casing itu berbeda. Kalau motherboard itu cenderung lebih kecil skrupnya. Nah, Mini kayak gini. kecil, terus ada topinya juga. Kalau yang lainnya contohnya kayak gini nih. Nah, Itu lebih besar. Ini besar. Jadi Terus beda ya. tebal. Nah, skrupnya Skrup yang di luar. yang di luar. Oh, ini juga beda lagi. Beda-beda soalnya. Jangan salah ya, guys. Nanti salah masang gak masuk. Begitu. Ya langsung saja kita beresin dulu ini membuka skrupnya. Pokoknya jangan sampai salah lubang. Iya. Karena kalau Gak enak salah, kalau salah lubang. iya. Jadi gak enaknya tuh gak masuk-masuk kalau salah. Nanti kalau gak masuk-masuk apa motherboardnya gimana? Gak ini apa? Gak terpasang-pasang nanti. Up. Sekarang kita coba ya guys. Nah guys, perlu dicamkan kalau semuanya belum skrup dari motherboard itu belum terlepas semua, harus dipastikan dulu ya guys. Kayak gini nih. Ini udah, padahal ini belum guys tuh, baru sebagian. Dan awas ya guys, harus hati-hati, jangan goyanginnya keras, gimana harus pelan-pelan. Ya, goyang dengan pelan. Ya. Nah, harus terlepas semuanya ya guys. Ini model lama ya guys. Jadi kalau kalian mau beli PC atau motherboard yang worth it itu yang sekarang. Ini juga apa namanya? Merek apa yang lama nih? Mereknya juga ini Asus ya guys nih, bacain ya guys. Mereknya Asus. Harus hati-hati ya guys. Nah, dikarenakan skrup sudah terbuka semua, kita keluarkan dengan hati-hati motherboard. Ini dia penampakan motherboard yang ada di PC ini, tipe ini Model lama ya. Ini CPU model lama. Dan ini juga motherboardnya
modelnya jenisnya ATX ya. Jadi sangat jadul begitu. Ini Jadul-jadul. di sini banyak. Ini motherboard itu papan sirkuit. Definisinya ya, motherboard itu papan sirkuit yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan. Contohnya ini ada slot RAM, ada RAM, ada prosesornya di sini. Mereknya Intel, guys. Intel itu ada bervarian, ada Intel Core, ada Intel Inside, ada Core 1, soalnya ganjil Core 3, Core 5, Core 7. Yang paling bagus itu Core 9, guys. Core i9. Iya, Core i9. Dan Nvidia itu bagus banget buat gaming ya. Sangat worth it banget. Kalau ini ya model lama, guys. Nah, ini itu namanya soket prosesor. Nah, ini soket prosesor ini tempat untuk terpasangnya Iya. nah, ini soket prosesor. Nah, ini tuh tempat terpasangnya prosesor CPU atau Central Processing Unit yang sering disebut dengan otaknya komputer tuh ini. Ya, ini otaknya. Jadi ini, guys, bisa dibuka, guys. Namanya juga soket. Nah, begini, guys. Nah, Nice. hati-hati ya. Terus di sini. Nih, Nah, ini tuh dia. ini berarti yang namanya tempatnya soketnya. prosesor. Ini nih. Sedangkan Yang ini ada tuh prosesornya. Ini juga bisa dilepas, guys. Harus hati-hati ya. Nah, Nah, seperti gini, guys. Ini tuh mereknya Intel, guys ya. Intel Pentium, guys. Dual core. Ini masih jadul banget. Ini Pentium, guys. Kalau yang sekarang itu Intel Core Inside yang generasi ke 9 sekarang, atau generasi ke sekarang 10. udah ke Ada 11. ke 11 juga ada. Generasi 11 yang dimana prosesornya itu udah Tiger Lake, di mana Wih, Tiger Lake mantap. tuh itu bagus banget untuk apa namanya tuh buat editing sama gaming dengan cepat itu bagus iya. banget. Jadi sangat worth it sekali ya, guys. Kalau kamu mau beli atau kalian mau beli aja. Dan biasanya Intel kemarin apa tuh yang keluaran baru tuh Intel 11 itu dikhususkan untuk bukan PC sih, tapi untuk laptop yang tipis gitu. Wih, mantap banget, guys. Terus prosesor juga ada 2 model ya. Ada AMD sama Intel. Jadi AMD itu bagusnya harganya terjangkau. Tapi lumayan sih buat ngegaming, buat grafis ya lumayan lah. sayangnya cepat panas kalau Iya. AMD. Kalau Intel itu cenderung lebih mahal, Lebih tapi mahal. si ininya nggak cepat panas gitu. Prosesornya gak cepat panas. Nah, begitu ya, guys. Sedikitnya kelebihan dan kekurangan Intel dan AMD. Terus harganya berapa dong harganya? Tentang harga ya begitu. Sesuai prosesor, sesuai speknya. Itu harga itu relatif ya, sesuai speknya ya, guys. Mau apapun juga sesuai spek. Karena uang tidak membohongi barang gitu ya, guys. Nah, begitu kita pasang kembali lagi ya, guys. Nah, harus hati-hati. Ini Pentium ya, guys. Ininya Intelnya. Prosesor Pentium. Ini model yang lama, guys. Selanjutnya di sini ada yang namanya soket RAM atau Yap. slot memori Sip. untuk menempatkan RAM dan memasangkan RAM. Nah, ini contohnya RAM-nya. Ini contoh RAM yang sudah terpasangkan. Nah, ini tuh yang 2 ini soket RAM. Iya. Bisa dipahami ya? Nah, dan di sini ada North Big sama Short bridge. Nah, North bridge itu sebutan bagi komponen utama yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori dan saluran utama motherboard. Sedangkan short bridge itu sebutan bagi komponen pembantu North bridge. Begitu teman-teman. Nah, begitu teman-teman. Terus di sini ada parallel port. Selanjutnya di sini ada slot PCI.
Nah, yang dua ini, dan ini juga ada PCI mini gitu. Nah, fungsinya untuk menyisipkan add and card seperti kartu LAN atau kartu search dan kartu TV tuner. Nah, sedangkan AGP ini AGP ini untuk memasang VGA card dan graphic card. Yang kayak tadi disebutin Miftah itu khusus untuk kayak Nvidia yang jenis-jenis graphic card gitu ya. Ada Nvidia, ada banyak banget lah. RTX, ada Radeon, ada Ryzen. Itu kalau AMD Itu kalau AMD. menyesuaikan. Nah, di sini juga ada CMOS. baterai. CMOS ini yang memberi daya ke BIOS dan menyimpan settingan pada BIOS. Begitu teman-teman. Ini dulu deh, slot SATA mana slot SATA. Nah, di sini juga ada yang namanya slot SATA. Slot SATA ini sebagai penghubung hard disk, CD atau DVD-ROM ke motherboard, LED, power LED dan enggak, itu cuma itu doang. Nah, ada juga yang namanya power connector. Ini power connector. Untuk menghubungkan power supply dengan motherboard, supaya mendapatkan daya dari power supply-nya itu. Ini nih yang penting nih. Nah, betul guys. Gitu. Sedangkan yang ini namanya BIOS, memori permanen, tempat tersimpannya data, penanggalan serta pengaturan dari komponen komputer. Ya. Nah, terus langsung di sini ya guys. Di sini ada perangkat keras ya namanya. Buat apa? Buat menghubungkan mouse sama keyboard. Nah, terus kalau sekarang ya guys, kalau kamu mau beli sangat tidak worth it sekali guys. Soalnya ini apa ya? Gak mendukung ini yang dulu gitu. Kalau sekarang kan 2021 hello, gak ada guys. Udah ada yang wireless ya, ada yang Wireless, kayak kabel. USB. Nah, begitu guys. Terus di sini ini ada back panel. Back panel. Back panel itu kumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau wadah komputer PC. Iya ini ya guys. Nah, gini. Nah, ini ada parallel port atau port paralel untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan lebar data 8 bit biasanya. Itu maksudnya biasanya itu digunakan untuk memasang printer sebelum generasi USB. Ini sangat tidak worth it sekali juga guys ya. Ini model lama soalnya ya. Yang ada PGA-nya gini, ada yang gini. Ya. Nah, ini ada port untuk khusus kalau kita mau menyambungkan layar ke ini infocus. Ini nih. Kalau sekarang ada lagi ya HDMI, bisa HDMI. Kalau sekarang ya yang worth it ya, ada VGA, ada HDMI yang sekarang ini belum ada ya guys. Ini masih jadul, mesin jadul. Oke, nah sekarang di sini juga ada yang namanya port IDE. Port IDE ini merupakan antarmuka media penyimpanan sebelum generasi SATA. Nah, ini juga sama, ada port IDE primer. Yang ini kalau IDE primernya. Nah, mungkin itu cukup sekian. Mau jelasin di pinggirnya? Nah, hampir lupa, di sini ada yang namanya port audio sama ini port USB. Ya, dan ini ada buat LAN ya, buat ke kabel LAN gitu. Jadi kita buat koneksi ya, kayak WiFi, internet ya begitu guys. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kita. Mari kita pasang kembali motherboardnya ke tempat semula. Ya, ini di PC-nya. Untuk memasangnya juga kita juga Harus hati-hati. iya, harus hati-hati dan sesuaikan dengan
dengan apa tempat yang ada gitu. Nggak bisa kalau misalnya nggak sesuai. Nah, Jadi intinya itu harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Begitu guys. biar nggak dolim. Iya, gadolin. Kayak sampah ya ke tong sampah begitu guys. Ya sedikit pencerahan ya guys. Head sih. Pasangkan kembali ya baut-bautnya Gimana head sih? sesuai dengan lubang-lubang yang ada yang tadi. Gini. Lagi ya. Ya. Nah, Sesudah terpasang motherboardnya, Ini sama udah. skrupnya ya. ya udah terpasang gitu, udah nggak bisa digoyang-goyang lagi, Udah pakem gitu ya. udah kuat. Nah, langkah yang pertamanya ini dulu ya guys. Kalau saya Pasangkan heatsink yang kembali. kembali. Nah, di sini ada penguncinya guys. Ini di sini untuk membuka sik. Nah, ini untuk menutup. Nah, begitu ya guys. Hati ya guys. Tuh. Harus masuk ya ke lubangnya guys. Maaf, sip, sip. Ini satu lagi sip. Langsung saja kunci ya guys. Ada suara cerik gitu. Nah, Nah, dikarenakan sudah terpasang, kita pasangkan kabel ini. bentar, ini belum terkunci. Nah, udah terkunci guys. Nah, jadi ini udah terkunci guys ya tuh. Udah apa namanya? Udah pakem gitu. Udah kuat. Udah kuat. Nah, sekarang kita pasangkan ininya, port SATA-nya ini, kabel SATA. Jangan sampai salah memasangnya. Yups. Nah, sudah teman-teman. Di sini juga ada kabel USB. Ini ada USB 3, ada USB 2. Nah, sudah terpasang. Sekarang USB 3. Jangan salah nempatin ya guys. Nanti tidak Pasang berfungsi. lagi. Nah, ini kabel power supply yang menghubungkan konektornya. Sudah terpasang juga ya guys tuh. Hati-hati masangnya pokoknya. Ini juga ada pasangnya ke sini. Klik, ada suara klik. Jadi berarti itu otomatis sudah terpasang. Ini enggak ya? Enggak. Oh, ini guys, belum. Yang ini guys. Mana sih kabel yang apa namanya? Ini ya. Nah, ini ada LED plus sama minnya ya guys. Jadi kalian itu gak boleh keliru. Kalau keliru nggak berfungsi. Nah, begini guys. Nanti kan di sini ya guys. Di sini udah ada panel kan, ada panel buat LED, power LED, ada power LED min sama plusnya, itu harus sesuai ya guys. Ini. Ya. Terus selanjutnya ada HDD LED. Oh, ini belum terpasang guys, yang ininya ya, yang plusnya. Mohon maaf guys.
Ini soalnya kecil ya guys, jadi Cilik. agak susah ya guys. Iya, cilik. Nah ini ada LED di sini ya guys. Nah, terus ini sisanya ada reset sama power. Langsung aja pasang pada intinya. Tapi harus sesuai ya guys. Nanti kalau tidak sesuai nggak berfungsi. Soal kecil-kecil guys, agak rumit gitu ya. Harus teliti pokoknya. Iya. Jadi kalian guys, kalau kamu punya skill dalam TKJ, perangkat keras sama lunak itu enak guys ya. Jadi tidak menentukan apa namanya jabatan. Nah, jadi tidak apa ya? Menentukan jabatan. Tidak menentukan jabatan kayak S1, S2 harus profesor, enggak. Yang penting Kalau di IT skillnya yang gitu. penting skill ya, atau kemampuan atau kelebihannya gitu ya. Nah, enaknya juga kalau misalnya kalian itu Udah terpasang udah ya, guys. mahir di teknik komputer TKJ ini, kalian nggak usah repot-repot pergi ke toko komputer untuk memperbaiki komputer, tapi kalian bisa cari dengan sendirinya gitu. Cari sendiri, pasangkan sendiri, pokoknya mandiri lah, dan tidak akan terlalu banyak mengeluarkan biaya gitu. Nah, begitu guys. Jadi ini kabel-kabelnya sudah terpasang ya guys. Langsung saja kita pasang kembali casingnya ya. Nah, sudah terpasang casingnya guys. Kita skrup lagi kembali guys. Alhamdulillah udah guys. Kita angkat lagi. Ini guys, udah terpasang guys. Ini CPU model lama ya guys. Nah, ya, jadi begitu ya guys. Alhamdulillah praktek dari motherboard sama pelepasan sama pemasangan sudah selesai. Kami dari kelompok 8 cukup sekian dan terima kasih, thank you for watching. Ya, Dan- mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari pengucapan kami. Ya, betul. Maafkan karena kesalahan datang dari kebodohan kami yang sedang belajar, Ya. dan yang benar itu taufik dari dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi